wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan dalam beribadah saum Ramadan di tahun ini. Tidak terasa Ramadan juga akan segera meninggalkan kita semua. Kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini ada sedikit cerita tentang gaya hidup halal. Halal sebagai gaya hidup yang tren di masyarakat itu adalah halal is my lifestyle. Halal sebagai gaya hidup maknanya sangat luas sekali, mencakup banyak aspek kehidupan. Halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman saja. Halal mencakup dalam obat-obatan, halal dalam berpakaian, halal dalam pekerjaan, halal dalam kegiatan pariwisata, halal dalam produk-produk rumah tangga. Halal dalam obat-obatan itu mencakup kandungan atau bahan baku yang terdapat dalam obat-obatan tersebut, proses produksi dari obat-obatan tersebut. Halal dalam pakaian. Pakaian di sini mencakup juga kosmetik, sepatu, tas, dan sebagainya. Bahan baku yang digunakan untuk pakaian, kosmetik, dan sepatu tersebut. Sebagai contoh yang terjadi di kota kita tercinta, ada pada sebuah toko sepatu itu berani memasang tulisan bahwa bahan baku sepatu tersebut terbuat dari kulit hewan yang diharamkan dalam Islam, yang penulisannya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan kode atau istilah yang tidak dipahami masyarakat awam. Halal dalam pekerjaan dan usaha. Sekarang, apakah pekerjaan dan usaha yang kita tekuni selama ini diperoleh dengan cara yang halal? Apakah jabatan yang kita peroleh sudah melalui proses atau tahapan yang halal? Halal dalam kegiatan pariwisata. Bagi yang hobi traveling, hendaknya peduli dengan hotel tempat menginap, tempat rumah makan yang disinggahi, tempat wisata yang disinggahi. Halal dalam produk rumah tangga. Sekarang ini tren banyak alat-alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, baik piring, mangkok, cangkir, dan sebagainya. Dan kebanyakan produk-produk tersebut sudah memasang label halal. Sekarang, apakah kita yakin bahwa kesemuanya itu sudah halal? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah sangat peduli dengan label halal dan sertifikat halal. Begitu mau beli suatu produk, misal masuk ke sebuah supermarket, beli sebuah produk, masyarakat akan langsung mencari adakah label halal pada produk tersebut. Kemudian masuk sebuah rumah makan, mulai matanya mutar-mutar mencari apakah ada sertifikat halal tertempel di rumah makan tersebut. Sertifikat halal yang harus kita perhatikan adalah proses produk tersebut dari hulu hingga hilir yang harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi yang tidak terkontaminasi oleh material yang non-halal. Sekarang, apakah kita yakin itu? Selain itu, pabrik tempat berproduksi juga haruslah memiliki sertifikat jaminan halal. Nah, yang ini sepertinya belum familiar di masyarakat kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus halal? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena halal itu akan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap kehidupan lainnya, dan terutama terhadap perilaku keseharian umat dan bangsa, serta karakter dan akhlak secara lebih luas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, 169, dan 172 yang mengatakan bahwa
sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah bahwa kamu tidak ketahui. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. 3 ayat tersebut secara tegas Allah memerintahkan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Didahulukan yang halal, baru kita pilih yang baik. Mengkonsumsi makanan yang baik dan halal merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, serta bukti ibadah kita sebagai hambanya kepada Sang Pencipta. Sebaliknya, jika kita terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, baik bendanya maupun cara mendapatkannya, maka akan menyebabkan kuatnya perilaku buruk dan merusak, serta akan menghantarkan pada kecelakaan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda bahwa daging yang tumbuh dalam diri kita yang berasal dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama kepadanya. Tentunya tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kaitan dengan halal ini, maka cara mendapatkan rizki atau pendapatan haruslah benar-benar sesuai dengan aturan syariat maupun undang-undang yang berlaku bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak boleh mencari penghasilan dengan cara yang batil seperti suap, riswah atau korupsi. Kalau korupsi jelas itu sudah tidak halal. Korupsi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap akhlak dan karakter bangsa, dan juga terhadap pertumbuhan perekonomian. Dampak buruk tersebut antara lain: 1. Korupsi menghambat investasi dan pertumbuhan. Korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi, baik investasi domestik maupun investasi asing. Yang kedua, korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, sehingga kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan mengalami penurunan. Kalau pelayanan masyarakat itu menjadi rendah, masyarakat akan ribut, akan protes. Korupsi juga akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Seperti kata yang tren sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Korupsi juga akan berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak, baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita mendengar berita beberapa hari ini, di bulan Ramadan yang hari ini, seringkali setelah sahur terjadi tawuran antar remaja. Itu artinya adanya penurunan moral dan akhlak. Yang keempat ini dampaknya akan sangat fatal. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Apa jadinya kalau kita sudah tidak peduli dan tidak sensitif terhadap sesama? Teman kelaparan kita cuek, teman bersedih kita bergembira, teman bergembira kok kita yang susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan ditolaknya sangat tergantung dari makanan yang kita makan. Rasulullah SAW berkisahkan tentang seorang yang datang dari jauh menuju Ka'bah dalam keadaan yang sangat lusuh dan sangat kusut karena jauhnya perjalanan yang ditempuh,
duduk bersimpu memohon dan berdoa kepada Allah. Ya Rob, ya Rob. Dia berdoa dengan busuknya. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan oleh barang-barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doa dan permohonannya akan dikabulkan oleh Allah? Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Amin. Sungguh indah pintu limpahan burung puyuh di atas dahan. Kalau hendak hidup selamat, taat selalu perintah Tuhan. Beli rendang di warung Padang, nasinya dibungkus bersama. Dalam Al-Quran ada yang dilarang, yang haram jangan dicoba-coba. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.